Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Biasanya dalam proses wawancara yang baik ya, itu pertanyaan bukan sebatas butuh satu jawaban. Jadi pertanyaan yang sudah kita buat dalam jenis-jenis wawancara itu tidak cukup bagi wartawan yang punya pengalaman jam terbang ya, bagi wartawan yang ingin menggali data lebih besar lagi. Maka yang harus dilakukan apa? Pertanyaan susulan. Nah, wartawan yang baik akan mampu menafsirkan, mampu mensupport, mampu memeriksa, mampu merefleksikan, mampu menilai dari apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian muncul jadi jenis-jenis pertanyaan susulan, pertanyaan tafsiran, pertanyaan suportif, pertanyaan pemeriksaan, pertanyaan refleksi, dan pertanyaan penilaian ya. Nah, ini menjadi penting bagi seorang wartawan yang ingin beritanya itu bukan sekedar ada, bukan sekedar permukaan, bukan sekedar kewajiban memenuhi target redaksi, tetapi kewajiban untuk membangun informasi yang berkualitas, informasi yang bisa mengubah satu keadaan ke arah yang lebih baik. Nah, jenis pertanyaan susulan pertama adalah jenis pertanyaan tafsiran. Jadi ketika Anda mengajukan satu pertanyaan, siap-siap Anda tangkap jawaban dari narasumber itu, kemudian Anda analisis ya, kemudian Anda simpulkan, kemudian terakhir Anda ajukan pertanyaan dalam bentuk tafsiran hasil analisis Anda terhadap jawaban narasumber ya. Anda tahu bahwa di dalam sebuah ada teks, kalau ada di dalam Islam misalnya, itu ada ayat Al-Quran untuk hal tertentu, itu ada tafsir, dan mufasir itu orang yang harus kompeten dengan prasyarat tertentu gitu. Nah, wartawan yang sudah punya jam terbang ketika menafsirkan jawaban dari narasumber itu ada koridor tertentu. Kemampuan analisisnya juga dia baik, kemudian kemampuan manteknya atau ilmu logikanya ya, sehingga mana natijahnya itu bisa dia lakukan, sehingga ketika mengajukan pertanyaan dia menjadi kuat. Nah, karena bersifat pertanyaan tafsiran, maka jawaban narasumber itu ditangkap oleh wartawan, kemudian dilengkapi dengan data-data lain penguat untuk membantah atau mengurangi atau mempertanyakan jawaban narasumber ya. Nah, misalnya begini, narasumber mengatakan bahwa kuliah offline tidak mungkin dilaksanakan pada tahun 2021. Karena apa? Karena tidak ada satupun negara yang sudah siap untuk melaksanakan pada tahun 2021 misalnya. Nah, itu Anda tangkap bahwa narasumber menyampaikan hal itu bahwa dia sangat pesimis gitu terhadap kemungkinan kuliah offline. Maka Anda harus menafsirkan. Tafsiran itu ajukan pertanyaan, cari komparasinya untuk menafsirkan tuh. Misalnya Anda menjelaskan, apakah tidak mungkin dari jawaban Bapak yang bersifat pesimis itu sebenarnya masih bisa memunculkan kuliah offline, karena sejumlah negara yang lain itu sudah bersiap untuk melakukan kuliah offline. Anda tafsirkan dikaitkan dengan konteks negara yang lain misalnya, tapi tentu Anda harus sudah paham ada negara yang siap atau enggak. Kemudian Anda juga mengaitkan, misalnya bukankah kalau 3M itu dipenuhi secara disiplin yang ketat, itu akan menghindari terjadinya proses penularan gitu. Nah, kenapa misalnya Bapak tidak siap sebagai rektor di kampus untuk memberikan ruang kuliah offline misalnya ya. Ini pertanyaan yang kita ajukan berdasarkan jawaban dari narasumber, kemudian kita tafsirkan. Yang namanya tafsir itu terkait dengan konteks tertentu ya, dilengkapi dengan data-data, dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada hubungannya ya. Kemudian pertanyaan susulan suportif.
pertanyaan susulan suportif biasanya berawal dari gaya wawancara yang akomodatif ya. Nah, gaya wawancara yang akomodatif itu cenderung bersifat kemitraan antara wartawan dengan narasumber, maka pertanyaan susulan cenderung bersifat suportif. Misalnya begini, banjir di negara manapun itu tidak akan sampai mampu diminimalisir. Jadi Anda jangan salahkan negeri kita kalau banjir tidak pernah tuntas misalnya. Nah, Anda sebagai wartawan nggak mau misalnya Anda itu berdebat atau Anda itu menginvestigasi misalnya, kemudian jawaban Anda oh begitu ya Pak ya, karena yang namanya masalah nggak akan mungkin selesai secara total Pak gitu kan. Nah, itu suportif. Kalau begitu kira-kira untuk meminimalisirnya seperti apa? Itu akomodatif ya. Jadi kita tidak berhadap-hadapan dengan narasumber, tetapi cenderung bersifat kemitraan, cenderung kita cenderung kita mendorong, cenderung kita memberikan dorongan kepada narasumber untuk memberikan jawaban lain, tetapi dengan pertanyaan yang relatif aman antara wartawan dengan narasumber. Nah, kemudian yang ketiga itu jenis pertanyaan susulan pemeriksaan. Nah, ini biasanya muncul dari gaya wawancara investigatif ya, yang tadi gaya wawancara berbasis penyelidikan. Maka ketika narasumber memberikan jawaban, dia akan diselidiki jawaban narasumber itu akurat enggak, ada data lain yang bisa kita ungkapkan untuk membantah narasumber enggak gitu ya. Nah, itu pemeriksaan. Atau Anda bisa mengoreksi, Bapak mohon maaf saya punya data lain yang menunjukkan bahwa praktek prosedur kesehatan di kita itu lemah bukan karena masyarakat yang tidak disiplin gitu, tetapi karena bla 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 dan sebagainya. Nah, itu berdasarkan pada jenis pertanyaan susulan. Kalau misalnya narasumber memberikan jawaban praktek penularan virus COVID-19 sebagian besar disebabkan karena protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat sangat tidak disiplin sehingga penularan itu terus bermunculan. Nah, Anda memeriksa betul nggak yang disampaikan oleh narasumber itu. Anda bisa berangkat dari data dan fakta yang Anda punya, atau bahkan Anda sebagai wartawan tentu setiap hari ke lapangan, setiap hari Anda menemukan orang, mereka disiplin nggak terhadap prosedur kesehatannya, misalnya cuci tangannya, pakai maskernya dan sebagainya. Nah, kalau Anda punya data itu silakan jawaban narasumber Anda koreksi, Anda periksa, kemudian sampaikan ke narasumber. Pas selama saya ke lapangan dalam 1 bulan ini, saya menemukan masyarakat sangat disiplin melakukan 3M itu. Nah, kalau yang disampaikan oleh Bapak itu berbasis data dari mana misalnya ya. Itu pertanyaan susulan yang bersifat pemeriksaan. Nah, untuk jawaban-jawaban dari pemeriksaan ini itu akan menghasilkan kualitas berita yang lebih baik ya. Karena apa? Karena itu ada data yang dikonfrontir ya, antara data narasumber dengan data dari wartawan. Kemudian yang keempat ya, jenis pertanyaan susulan refleksi ya, berdasarkan hasil pengendapan dari jawaban narasumber kemudian kita ajukan ya. Berdasarkan jawaban narasumber kemudian kita olah lagi berdasarkan pengalaman kita di lapangan, berdasarkan analisis kita kemudian kita ajukan. Itu pertanyaan refleksi ya. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaan susulan penilaian ya. Nah, pertanyaan penilaian ini itu berangkat dari jawaban narasumber tentang sesuatu, kemudian kita semacam memberikan justifikasi ya, baik atau buruk gitu, atau tepat atau tidak tepat. Berbeda dengan suportif. Kalau suportif itu lebih mendorong, lebih positif. Kalau penilaian bisa baik bisa buruk, atau gradasinya bisa
sangat tepat, tepat, kurang tepat, tidak tepat misalnya, ya. Misalnya narasumber menyampaikan bahwa praktek korupsi sebenarnya bisa habis di kita, tidak akan ada korupsi lagi bila bla 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 dan sebagainya. Nah, kemudian Anda menganalisis dari jawaban narasumber, kemudian ajukan lagi gitu. Nah, Anda kemudian dengan pertanyaan jawaban Bapak itu tentunya akan sangat efektif untuk menyelesaikan tindakan korupsi di Indonesia. Itu penilaiannya, ya. Nah, ujungnya Anda ungkapkan tapi mungkin atau tidak pelaksanaan dari gagasan yang Bapak sampaikan gitu, ya. Jadi penilaian itu di ujungnya Anda ajukan pertanyaan tadi. Kita dukung suportifnya, kemudian kita nilai itu sangat tepat, tetapi untuk membumikannya bisa enggak gitu di tengah kondisi masyarakat yang praktek korupsinya meluas dari atas ke bawah, ya. Nah, kemampuan wartawan itu adalah kemampuan mengajukan pertanyaan, dilengkapi dengan kualitas pertanyaan, dilengkapi dengan kemampuan daya analisis. Jangan berharap berita kita itu akan bagus kalau kita tidak pernah melakukan riset topik, tidak pernah menganalisis topik, tidak pernah melakukan riset narasumber, terutama tentang rekam jejak terkait dengan topik itu, ya. Nah, ini menjadi penting. Jadi gaya wawancara itu tidak lahir dibuat-buat, tetapi lahir karena memang prosesnya ke sana, ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.